Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Aduh, puasa hari keberapa nih Gun ya? Puasa hari keberapa nih? Udah hari ketiga kali ya. Hari ketiga, gue rasa tumben biasanya gue hari-hari ke awal-awal ini biasanya tuh nggak musik, mana musiknya ini nggak ada. Biasanya ini kita kalau di kosan biasa rame ya. Iya nih, gue biasanya nih Gun ya, hari-hari ketiga itu masih kuat-kuat, sekarang kayaknya kendor nih. Semangat puasa gue nih. Kok bisa? Kenapa nih? Coba kalau boleh tahu. Biasa kalau kayak gitu-gitu tuh biasa ada setannya tahu yang membuat jadi diri kita tuh jadi males puasa. Iya ya. Padahal gue biasanya kuat tahun-tahun lalu, gue kuat ini nih hari ketiga udah cemen. Gue takutnya di pertengahan bulan gue udah batal mulu nih, takutnya begitu. Yang harusnya kayak sampai kayak gitulah Kak. Kan kita di sini juga harus sampai harus puasa itu harus full kalau bisa, apalagi laki-laki ya kan. Gak ini kan. Gak dapet hadiah kan? Enggak lah. Laki-laki dong. Laki-laki. Harus puasa dong. Puasa. Walaupun kita bibir kering, tenggorokan kering, perut kosong, tapi namanya puasa itu hukumnya wajib, Gugun. Wajiban, apalagi kalau bibir kering itu pakai yang namanya glowing Philip ke Arya. Oh bisa. Bisa banget. Jualan aja baru awal ini. Iya, terus gimana, Gugun? Glowing Philip itu dia tuh bisa melembabkan bibir dan bisa membuat bibir pun jadi pink alami. Jadi nggak bibir kayak kelihatan pucet. Nggak keluar. Prompternya nggak keluar. Oh, jadi nggak pucet. Bener banget, jadi kalau misalnya mau pakai glowing Philip itu bisa banget Kakak Arya. Nah ini kayak kita ke sepi ini pada kemana ya kalau boleh tahu ya? Tahu nggak? Apa? Si Penyok, ini mah bukan gosip gitu ya. Iya bener banget kan? Nggak perlu diomongin dia mah. Si Penyok tahu nggak sih Kak, gue baru banget tadi siang gue ketemu sama Kak Penyok. Terus gue kayak sapa dia, ya dia tuh langsung kayak menyombongkan diri kan? gitu. Bener kan? Itu parah banget Jalannya sih, Kak. nenggak sekarang. Bukan nenggak lagi, sampai kayang Beb. Kan sombong banget. Kemarin pakai emas banyak banget. Bener. Di kirinya emas, yang kanan di orang yang jualannya. Bawa-bawa. Pas gerobak Jadi dong. sekarang emang sombong banget. Bener banget ya. Apalagi tadi itu aku nanya, Kak Penyok dari mana? Biasa abis belanja kayak gitu, kayak sombong banget itu. Di duit dari mana? Gue mah curiga nyolong. Gue tahu dia dulu kecilnya, waktu kecilnya tukang ambilin tangan panjang dia. Tangan panjang. Kita mah bukan gosip ya, kita bukan gosip. Ini bukan gosip ya guys, yang ini bukan gosip. Gue tahu dia tangan panjang, maling banyak banget. Dulu zaman kecil sering maling jambu, maling buah, maling dompet. Dulu kan dia sampai les loh. Maling itu sampai les. Maling aja harus ada les ya, Wak. Iya. Harus ada privatnya ya, kelasnya. Percuma gue udah ngomong, Penyok lu gak boleh begitu-gitu, jangan kayak gitu-gitu. Ngelawan. Bener banget, apalagi ya kalau dulu tuh sebelum dia kaya sekarang ya Kak, dia tuh kayak selalu baik sama kita, selalu care sama kita, selalu ngumpul di sini. Tapi tuh semenjak dia kaya tuh kayak dia tuh udah menyombongkan diri, kayak menyendiri terus. Gue curiga deh Kak, kayaknya dia pesugihan deh. Feeling gue mah bener Kayaknya. pesugihan. Karena biasanya nggak biasa ya, kalau kita kan biasa kalau bulan puasa tahun lalu kan kita kayak ngumpul ya sholat tarawih bareng. Sekarang mah dia mah di kamar dulu. Bener kan, gue sering liat-liat di kamar banyak asap-asap kayak gitu. Gue tegasin, gue pikir dia kan pakai dupa-dupa, kebakaran kamar. Gue kira lagi fogging nyabuk. Iya, udah mulai kacau tuh. Kayaknya Orang ya, Kak. tuanya katanya nyerah buat ngurusin dia. Dia kata dengan itu udah dicoret dari kartu keluarga. Oh dia dicoret kartu keluarga. Bener. Kok bisa ya dia Jadi kayak gitu? gue ngerasa dia kaya tapi ngebuang orang tuanya juga. Tapi gue kemarin ya Kak, pas gue kamar dia kan deket-deket sama gue, hampir deket-deket. Pas gue liat di kamar dia ada bunyi gitu Kak. Bener. Kan kayaknya nih Itu nggak kayaknya bisa. ibab tengep. Ibab tengep itu pasti. Iya kan, ibab tengek nih. Makanya. Gue curiga banget sih. Dan dia udah gak mau sholat. Sedekah gak mau. Lihat Pak, itu kayak orang hilang di gunung ngeliat. Dia sedekah gak mau, sholat gak mau, makanya gue curiga. Cuman dia biasanya jam segini dia pulang-pulang ini muterin kontrakan kita. Bener, dia Jam-jam tuh segini kayaknya dia dia kalau biasanya dia kalau mau muterin kontrak itu kayaknya mau nyombong dah. mau nyombong. Kayaknya riak banget gitu dia. Pasti ria, gue mah udah feeling banget ria. Iya kayak kaget aja gitu. Tadi itu aku udah nyapa dia, kayak dia tuh sombong banget Kak. Itu udah di luar nalar banget kan deh dia. makanya. Biasanya jam segini nih. Biasanya beberapa detik lagi masuk nih. Biasanya nih, kita tunggu aja nih. Kita Dia suka tunggu lewat aja. dari sana apa sini ya tuh? Biasa dia lewatnya tuh lewat tanah-tanah deh. Dia tanah-tanah ya, makanya kita perhatiin dulu nih. Kayak kita perhatiin mana Biasanya ya sih orang. dia masuk, biasanya Biasanya masuk jam segini. bener.
kayaknya kelamaan ganti baju dan nyari Dia kostum. belagu-laguan banget, gue mah heran. Banyak banget dandannya dia sekarang, repot jatuhnya. Makanya, nih bingung nih, ya. Apalagi nih, ya. Better dah kalau ketemu dia kita tegur aja, dia udah mulai sombong belagu-laguan. Heran. Bener banget. Feeling gue kayak Pak Tarno datang di ntar nih. Lihat tuh, lihat tuh ada siapa. Tuh, Baru diomongin panjang umur ya. Kayak pendek umur ya di sini. Halo sobat-sobat miskinku. Ya Allah. Aku baru datang dari Australia. Rada-rada kayak orang autis ya, wah. Duduk dulu, Nyok. Duduk dulu. Coba kali ini kita Siapa? Apa? Kok penyok? Siapa yang manggil penyok? Gonzales. Gonzales. Siapa dia pemain bola yang giginya maju? Ronaldinho. Oh iya, Ronaldinho. Ini lagi pada ngapain nih, sobat-sobat miskinku? Kita mau jujur-jujuran aja abis Heeh. ngobrolin lu. Kita lagi Lu ngomongin makin lu. kesini makin sombong, Nyok. Nggak sombong, gue emang begini adanya dari dulu. Mana ada tadi aja gue siang ya nyapa lu bilang, aduh sorry banget nggak level, udah nggak sederajat gitu. Ya emang udah nggak sederajat, cuman kan emang dulu kan kita kan, lo dulu bully-bully gue segala macam katanya, oh lo katanya anak tukang somai segala macam. Gue buktikan sekarang lo bukan level gue lagi. Jujur, lo pesugihan kan? Coba, Jujur. efek apa lagi be? Agak ada pesugihan, ini peroleh dari kerja keras gue selama Lu ini. kerja kerasnya Kerja apaan? Lu aja di kamar dulu ya, lu aja di kamar dulu. Gua hari ini mulai dari kemarin bulan puasa kemarin ada ternak kambing. Bulan puasa kemarin belum masuk 3 hari. Iya, bulan puasa tahun kemarin ada ternak kambing ekspor ke Australia. Makanya nih saya baru pulang dari Australia. Enggak, orang lu aja di kamar mulu, tinggal gua aja tadi aja ya semalam gua denger ya dia aja ada yang bunyi gitu. Dia dengar suara bunyi, nggak mungkin lu. Nggak kan? mungkin lu ke Pasti Australia. lu. Jujur. Lo denger di mana itu? Di toilet lu, kamu lagi ngintip. Ah, Lagi jangan. lemes banget, ini lemes puasa apa kayak lemes aja nih? yang kagak. Emang lo gini-gini aja nih, nggak ada kemajuan hidup lo Gua pada. aja kerja dari Bener. pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Terus nggak ada hasil-hasilnya tuh. Kerja dari pagi sampai malam begitu. Nggak ada kayak gua nih penampilan begini Iya, keren gua juga begini. nungguin THR. Nggak, belum tahu jelas sekarang dapat apa kagak. Ya dapat kali. Mudah-mudahan. Kali ya. Saya juga emang mengharapkan kalau gitu. Makanya kan bingung saya juga nih. Nah kalau bapak kok bisa-bisanya nganggur bisa sekaya ini, kayaknya ini pasti jas mahal nggak mungkin. Lah iyalah jelas mahal. Ini aja gue pakainya pakai dolar belinya kemarin. $1. Dolar dong jelas. Orang Celana juga kaya beli? lah. Iya tuh bagus tuh. Kok kendor begitu? Emang begini setelannya. Ini apa ya Kamu kalau nggak boleh pernah tahu? lihat. Ini kayak kalung-kalung. Setelan-setelan dukun dulu. deh. Hah? Macem-macem. Emas. Iya sih. Emas Ini ini. batu buat pengobatan. Bukan batu magnet. Bukan lah ini emas. Ada lapisan namanya ini granit juga ada pak. Oh, Nih ini emas. granit. Nah. Ini lapisan-lapisan Beneran. kan. Cuma kok banyak duitnya, gue curiga deh. Oh, kok lu bisa tiba-tiba mendadak Iya, kaya gitu? Gue curiga. Nggak Lo mungkin curiga halal, apa iri? Lo curiga apa iri nih? Kita di bulan puasa nggak boleh iri, Nggak boleh, Beb. dosa. Itu dosa. Tapi kita Betul. cuma beraya aja kan. Ya sama namanya teman ya kita. kan orang temen sukses. Assalamualaikum. Oh, sudah. Aduh, nih. Ah, kebetulan nih Pak Ustadz nih. Kalau mau maghrib kayak rame-rame mulu tetangga ini. Iya, suka. Silakan dulu Pak Ustadz. Ini ada bule. Saya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Gonzales Pak Ustadz. Nih saya duduk dia. Ya, betul. Silakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ada apa ini rame-rame lagi nih? Ini Kalau orang maghrib dagu nih. banget, sombong amat ini. Maksudnya pamer-pamer mulu Pak Ustadz tiap hari. Ini cerita Nggak harus pulang pamer, kampung. saya rencana emang mau ini aja menunjukkan sekarang saya udah mulai level up Pak Ustadz. Oh, saya Saya pikir dekat mau pulang banget. kampung. Lebaran masih lama ini. Sekalian gue. Biasanya mah saya bawa kardus, emang kebetulan ini. Oh. Biasanya bawa kardus. Sekarang bawa Cuma koper. Bawa koper sekarang sudah levelnya lebih baik lagi Pak Ustadz. Lu dengerin, Pak Ustadz, hukumnya orang sombong tuh apa sih Pak Ustadz? Apa tuh Pak Ustadz? Sombong. Hah? Waduh. Ini sombong apa ria nih? Kelihatan ria nih. Ria deh Iya, kayak Pak oh iya Ustadz. iya Pak Ustadz. Tapi kita kan nggak tahu nih hatinya tuh ria apa enggak. Udah pasti. Tapi kalau secara hukum ria itu tidak boleh sebenarnya. Ya artinya ria kan pasti ada nilai kesombongan juga. Tapi konotasi ria itu sebenarnya biasanya digunakan untuk orang yang dia pamer dalam ibadahnya. Nah, tapi kalau ria yang arti digunakan untuk pamer harta, Harta. itu biasanya disebut zaman sekarang apa? Flexing ya? Flexing. Iya, dia pamer harta kan. Bener Pak Ustadz. Nah, terkadang kita nih yang Masya Allah, siapa namanya? Gonzales. Mas Gonzales. Wih. Aduh,
Wah, ini parfum dari luar negeri nih. Tuh, Pak saya udah pakai. Ada dulu. Pak Ustadz lihat sendiri kan? Waduh, harumnya semer banget lah, beda lah. Emang lo Tapi parfumnya kayak gue kenal ya, Penyok ya. pura-pura nggak tahu aja. Ya kadang nih Nah, gimana, Pak kita nih, aduh masya Allah ya. Memang alhamdulillah kan sisi lain Mas Gonzales dibelikan kenikmatan harta gitu ya. Ya tapi lihat juga lah terkadang kan teman kita, masya Allah buat makan aja susah kadang. Benar. Perlu juga kita pikirkan perasaan teman kita lah. Gitu. Ya kalau mau berbagi sih syukur-syukur kita alhamdulillah. Tapi dia pelit Pak Ustadz. Pelitnya pelit banget sih Pak Ustadz. Parah banget kalau dia. Cuman dia dulu waktu susah sering ngejekin saya Pak Ustadz, ya kan? Sering ngejek-ngejekin saya, makanya pas saya sekarang udah kaya begini Pak Ustadz, saya mau sombong Pak Ustadz, saya mau ria Pak Ustadz. Saya akan menunjukkan nih ke teman-teman saya yang dulu Pak Ustadz. Jadi maksud tujuan rianya itu menunjukkan ke temennya bahwa dulu itu pernah dibully gitu. Sekarang menunjukkan kalau sekarang gue udah sukses nih. Wah, mau sombong nih, gue udah gini. Padahal saya dulu nggak suka bully, cuma manggilnya kayak monyong. Saya ngomong, emang nggak bully? Kan enggak Pak Ustadz. Cuma begitu doang saya dulu. Lu sombongnya begini dibalikinnya. Ya artinya dalam syariat sendiri ria itu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apalagi sombong ya. Yang saya tadi bilang, saya katakan artinya kita nggak tahu nih keadaan teman kita. Ya mereka mungkin dalam keseharian untuk makan aja susah, boro-boro mau beli ya yang mewah-mewah gitu kan, bisa healing setiap hari ke luar negeri. Ya buat pulang ngasih ke orang tuanya aja sulit gitu kan. Berarti harus Ya tetap, apa ya? menunjukkan kenikmatan itu memang boleh. Boleh, Akan tetapi kita juga harus melihat perasaan seorang. Jangan terlalu menunjukkan banget, berlebihan banget gitu. Apalagi sampai kayak tadi, nih parfum harga berapa tadi mau ditunjukin ke teman-temannya kan. Iya Pak Ustadz. Aduh, saya Syukur-syukur kalau di luar negeri bawa oleh-oleh kan enak. Jadi Kita teman-temannya nggak juga Masa nggak ngomongin kakek lah. Pak negeri bawa ke Indonesia bawa pisang tanduk Pak Ustadz. Saya juga di sini Pak ada pisang tanduk banget. Goro-goro pisang tanduk, gue mah dikasihnya gigi-gigi palsu. Tuh kan? Tuh, masa orang kayak keregetan banget Pak Ustadz ini. coba asik. Aduh. Terus juga nih kita nih temennya juga nggak boleh terlalu berburuk sangka lah sama temennya. Ya memang dulu kelihatan sulit ekonominya, sekarang kok tiba-tiba kayak cepet banget. Ya nggak tahu, mungkin ada dia dapat privilege dari orang tuanya. Benar Pak Ustadz. Gitu kan. Benar Pak Ustadz. Nggak tahu juga kita mungkin dari bisnis yang diam-diam disembunyikan. Nggak tahu. benar, Ustaz. Jadi kita nih sebagai muslim juga nggak boleh prasangka buruk. Sujon ya Pak, nggak Suudzon boleh, tidak Ustadz, boleh, karena kan dalam ayat sendiri Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian zon, ya prasangka buruk kepada saudara-saudara muslim. Dalam lanjutan ayatnya, ayyuhibbu ahadukum ayyakula hama akhihi fakrihtumu. Tidaklah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri. Nah, itu teguran dari Allah, artinya jangan sampai kita gosip ataupun gibah. Dalam bahasa Arab gosip itu sebenarnya gibah. Gibah itu menjelekkan saudara muslim sendiri. Ya, artinya kita perlu tabayun, cari tahu langsung usahanya apa sih sebenarnya. Tapi kan yang saya tahu dia sama keluarga dangdut dorong Pak Ustadz. Gimana? Nggak mungkin, dia usaha dangdut dorong. Nggak mungkin tiba-tiba kaya dalam 3 hari. Saya nggak percaya banyak-banyaknya orang nyawer. Nggak mungkin dia langsung kaya Pak Ustadz. Sebenarnya itu dangdut dorong itu kemarin kebetulan ada yang parkir motor kunci nyata, sekalian saya bawa. Tuh kan Pak Itu Ustadz. namanya maling dong. Mencurigakan kan, udah mencurigakan banget. Tapi lu juga nggak boleh gitu ke Arya. Sore-sore bulan puasa udah gosip aja Pak. Lagi menjelang mau maghrib. Tuh saya gatel Pak Ustadz. Pengen ngomong mesti curiga saya sama dia. Mumpung ada orang tanya nih, bisnis apa nih sebenarnya nih? Saya langsung minta maaf aja kali ya Pak Ustadz kalau begini caranya. Cepet Ya. banget ceritanya kalau langsung minta maaf. Oh ya udah kelar ya. Enggak, maksudnya kalau orang kaya yang gagal saya maklum ini Pak Ustadz. Nggak apa-apa kaya keren. Ini kan norak banget Pak Ustadz, orang kaya Ya norak mungkin begini. orang kayak baru mungkin ya. Begini Pak Ustadz, ini orang-orang begini Pak Ustadz yang selalu merendah-merendahkan orang lain Pak Ustadz. Kecuali saya kalau merendahkan orang lain masih cocok begini. Keren Ya artinya begini. sih kita satu sama lain tuh yang Allah lebihkan harta juga menjaga, jangan terlalu berlebihan dipamerkan. Karena terus kita yang ngelihat saudara kita juga jangan langsung merasa nggak buruk. Betul. Ya alangkah baliknya coba silaturahmi, tanya gitu kan. Kali aja yang saat ini kita melihat saudara kita yang sedang kaya, yang lagi naik daun lah istilahnya, tanya bisa apa sih? Bisa nggak share nih? Tanya, biar tidak Gitu. terjadi Yaudah, fitnah. sekarang Jangan ngomong di belakang. Biar clear, gua sama Gun kan penasaran sebenarnya. Iya, benar Bisnis banget. Apa sih? Nah, Bisnis itu apa dia. coba? Kebetulan orang tua gua tuh kemarin kan tanahnya luas. Kebetulan kemarin kena gusuran jalan tol.
Jadi banyak duitnya. Kemarin tanam mobil kan kagak laku di tengah-tengah kebun begitu tengah-tengah hutan. Kebetulan kemarin ada gusuran jalan tol dapat duit. Masya Allah. Langsung mendadak. Rezeki mendadak langsung ya. Oh, gua kira lu pesugihan. Lah nggak ada Yang pesugihan. suara babi dia denger di mana itu? Mungkin dia sendiri. Berarti lu juga sujon. Enggak, lu Nggak boleh, sebutin Kak. John. Orang di Blue aja bilang tadi ada asap katanya. Iya, gua tegas-tegasin kamarnya kebakaran. Lagi nambung kali apa? Iya. Bakar sampah kali. Emang Pak Ustadz, rumah saya kan sekarang udah direnovasi tuh. Cuman emang bagian belakang. Puing-puingnya ya? Enggak, Bakar bagian belakang itu dapurnya emang masih pakai ini suluh apa sih bahasanya yang ditiup itu? Tungku. Iya, belum direnovasi, masih jadul. Mungkin pikiran dia saya pesugihan, bakar-bakar menyan, padahal enggak, dapur belum direnovasi. Ya udah kalau gitu gua sama gua minta maaf deh. Nyok ya. Kalau minta maaf nih kelar nih. Iya, ya udah. Tapi Ya udah enggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Cuma lu jangan sombong juga. Iya. Kita Bener. kan, Tapi kita buka puasanya pakai pisang goreng dibagi dua. Lu enak makan steak. iya. Nah, Kita kan di sini di kos-kosan ini kan harusnya ngumpul rame-rame Iya. mulu. berarti sekarang langsung pesan nih buat buka nanti Oke, siap. nih. Nanti saya pesan apem panas buat kalian semua. Apem panas. Apem panas, enak hangat-hangat buat bulan puasa, manis-manis. Ya udah, sebagai gantinya saya akan menraktir kalian semua nanti sore. Wah, Duit haram, duit halal nih. Ah, donorin tadi gusuran tanah. Gusuran, ya. Kalau buat kamu beli apa ntar buat buka puasa? Kira-kira kayaknya pepes genteng ya kan? Bener Ada banget, lah, kita makan ayam Kentucky yang enak. Lu belum pernah nyobain kan ayam Kentucky ya kan? Daripada nyebut merek nanti salah lagi kita. Itu aja dia berak itu. Emang iya? Emang iya ya? Ya udah, kita aja. Tapi semua juga Pak Ustadz. Iya dong, semua Pak Ustadz tentunya. berarti saya tungguin nih buka di sini nih hari ini. Iya, bukan di sini iya. Pak Ustadz. Makanya Siap. setelah bertemu Pak Ustadz ini, jadi ada pencerahan ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kan dari yang Lalu ada yang tadinya mau tanya nggak Pak Ustadz? dilurus. Tadi dulu saya sedang ngomong dulu. Pak. Boleh silakan. Yang tadinya berpikirnya Pak, berburuk sangka, jadi kan diluruskan oleh Pak Ustadz. Kalau begini kan jadinya enak nih, alhamdulillah. Berarti kan kita berkah. Rezeki itu bukan hanya tentang uang ya Pak Ya, Ustadz. rezeki termasuk kesehatan ya kita memberikan. ya kan, ilmu. Untung ada Pak Ustadz. Kalau nggak mau gua sama Gun udah berburuk sangka. Benar, Bang. Nah, Jadi saling memaafkan lah satu sama lain. Tadi yang itu terlalu apa sudah terlanjur prasangka buruk, yang itu terlanjur ria. Oh iya betul Pak. Sebenarnya Pak kita Ustadz, berdua salah. tapi Pak Ustadz ini kan saya udah nambah nih atasnya. Saya rencana mau nambah istri Pak Ustadz. Kira-kira gimana hukumnya Pak Ustadz? Waduh. Jadi namanya Iya. Oh, beda sekali apa lagi? Pak Ustadz aku mau nanya nih bagaimana sih? Gak apa-apa ya. Pak Ustadz aku mau nanya bagaimana sih seseorang dapat menghindari ria atau gosip dalam kehidupan sehari-hari? Iya, menghindari ria. Iya. Sorry. Sebenarnya ini kembali ya kalau kita lagi di tongkrongan, lagi di lingkungan teman-teman kita. Satu nih ada yang mulai ngomongin nih. Nah, kita jangan terusin. Udah langsung ingetin. Nah, tapi gibah atau yang biasa sekarang gosip ataupun itu lah. Ada hal gosip yang memang dibolehkan. Oh, ada. Ada apa tuh? Contoh, mungkin temen kita nih ada yang biasa dia tukang utang. Kerja yang ngutang mulu, bilang kesini kebutuhannya ini, kesini beda lagi. Nah, khawatir banyak korban yang diutangin terus nggak dibayar-bayar. Nah, perlu kita ingatkan teman-teman kita yang lain yang belum diutangin sama orang ini. Tapi jangan cukup cuma jelasin, si Fulan itu biasa ngutang susah banget bayarnya, nagih juga susah. Cukup sampai situ, jangan diterusin. Dia udah ngutang, jelek segala macam. Wah, itu namanya jatuh lagi berlebihan. Cukup sampai kasih tahu, ini si Fulan ini teman kita nih kebiasaan ngutang mulu susah bayarnya. Untuk menyelamatkan yang lain. Iya, untuk menyelamatkan yang lain. Sebatas sampai sini itu masih diperbolehkan dalam syariat. Tapi kadang nahan gibah tuh susah Pak Ustadz. Apalagi ada teman-teman ngomong, tahu nggak? Nah itu tuh. Nah. Kata Udah itu udah tahu nggak lo itu dari awal. Penasaran. Kayak mereka nih Pak Ustadz. Ini ngomongin saya pasti tahu nggak? Sumbu awalnya itu ya, tahu nggak? Tahu nggak? Nah itu tuh kita jadi penasaran. Apa nih apa naksa? Biasanya keluar dari mulut-mulut yang begini-gini Pak Ustadz. Kalau gue, udah ada gitu. Ya itulah, artinya seharusnya sebagai teman tuh saling mengingatkan gitu kan. Kita kan nggak tahu nih, bener gak sih yang kita omongin itu kejelekannya tuh yang emang dia tuh seperti itu. Khawatirnya kan nggak sesuai. Kayak tadi ternyata dia nggak pesugihan. Tadi sempat Agak dituduh ngepet. pesugihan. Nah, Iya, bilang- ternyata dapat apa tuh? Uang Gusuran. Nah, Mendadak, itulah Pak, ya? khawatir jadi dosa. Karena orang yang dia gibah itu di akhirat nanti Allah ambil kebaikan orang digibahin itu. Jadi katakanlah permisalan kita yang ngegibahi teman kita, ternyata tuh kejelekan itu nggak ada di teman kita nih. Nanti di akhirat nanti Allah adilkan.
ini si A jelekin kamu waktu di dunia. Terus si B tanggapannya bagaimana? Maka si B bilang dia nggak terima. Maka dari situlah si A kebaikannya semua dipindahkan ke B. Dan keburukan yang dosa si B ini kembalikan ke A. Coba, kayak apa bebannya nanti di akhirat nanti itu berat. Nah makanya mumpung masih ini nih saling bertemu ya, kita saling memaafkan. Betul Pak. Artinya ya udah minta maaf kan karena ada salah pahaman dan setelah itu kita nggak ngulangin lagi. Gitu. Pak Ustadz, ada nggak sih Pak Ustadz kayak ngegosip gitu terus ria di Al-Quran hadisnya atau Ya di tadi ayatnya sendiri yang saya sebutkan pertama, ya ayyuhal, ini lengkapnya, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonna ism. Ya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian berprasangka karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, seperti prasangka buruk. Karena tadi yang lanjutan ayatnya wala tajassasu wala yaqdu ba'dakum ba'dha. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan teman kalian. Tajassus itu tidak boleh, haram. Artinya kita nih biar dapat bahan ngegibah dicari-cari nih. Ini si siapa tadi? Mas Gonjales namanya. Mas Gonjales sih kayaknya ada kejelekan apa nih buat jadi bahan nih besok buat kita omongin. Gosip gitu ya. Buat gosip ini nggak boleh, haram. Maka tadi penutup ayatnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakrihtumu. Kamu suka gak nih makan daging saudara sendiri? Kebayang gak tuh permisalan, Allah berikan permisalan itu seperti makan daging saudara kita sendiri. Itu amat menjijikan kan, nauzubillah. Ya artinya kita jauhilah gosip atau menggibah seperti itu. Banget ternyata ya. Itu. Poin kayak makan daging saudara sendiri, ya Allah. Iya, khawatir. Kalau simpel ya cuma ngomongin orang doang, apa prasangka buruk doang. Bro. Iya, Simpel tapi gitu kalau dampaknya sampai akhirat. Seperti itu. Apalagi Dosanya, ngefitnah, bagi ditambah fitnah. Khawatir kan? Oh, Ustadz, sekarang kan udah banyak-banyak tuh teman-teman kita semua terus main medsos kayak aplikasi-aplikasi gitu kan. Kayak sekarang kan udah sampai ibu-ibu, bapak-bapak main-main kayak gitu kan Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz kayak masih lagi beribadah nih, tiba-tiba di posting. Diposting. Oh, maksudnya lagi rokok dia video begini. Iya gini, Ustadz. Kalau nggak HP-nya ditaruh nih, Pak. Ditaruh di sela-sela ya, direkam dulu. Kayak ini pernah nggak sih Mas? Ada kan video salah tahu bapak nabrak ini pintu kaca dar. Diludahin. Iya Pak Ustadz gitu lagi ibadah lagi sholat. Di videoin buat story nih hari ini. Ya ini ya. Pertama taraweh nih, gitu-gitu Pak Ustadz. Ini di antara dampak perkembangan medsos, sisi lain kita dapat manfaatnya, tapi terkadang sisi lain kita juga nggak bisa ngeremnya nih, apalagi lagi ibadah. Makanya ada salah seorang ulama besar di Saudi, itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau katakan, itu fakta di lapangan di saat umroh ataupun haji, itu paling banyak masyarakat Indonesia. Oh iya Pak Ustadz. Yang ngapain? Sibuknya ngapain? Selfie. Belakang Ka'bah. Kasih tahu, weh lagi umroh nih, weh lagi haji, lagi pakai pakaian ihram. Nah itu gimana? Hukumnya gimana? Jelas ini ria. Bahkan bisa terjatuh kepada asyirku kabir, artinya syirik besar. Karena dia ibadahnya ini ingin dilihat oleh orang lain. Maka dalam hadis Rasulullah SAW katakan, inni akhafu alaikum. Wahai para sahabat, sungguhnya yang aku takutkan kepada kalian adalah asyirku asgor. Maka sahabat bertanya, apa itu syirik asgor, syirik kecil? Yaitu orang yang ria, dia ibadah ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang berbahaya. Boleh lah foto tapi jangan berlebihan ya Pak Ustadz ya. Foto, ya buat share keluarga aja lah kalau bisa. Keluarga aja. Gitu, atau mungkin kan ada nih yang lagi rame, biasa aja tangannya doang ditulis kertas tuh ya. Buat, sebutin dah mungkin. Bisa ditunggu di Mekah nih. Iya gitu biasanya ya. Itu kan berarti masuknya doa juga ya. Doain, itu boleh lah ya kan. Tangannya doang tapi doain temennya di situ. Lagi nih, wah Masya Allah. Jadi kita yang nggak statusnya, weh, gua didoain ternyata. Oh iya benar. Walaupun kelihatannya pengen juga gitu kan, tapi udah didoain ya nggak jadi ngejulit dah tuh. Iya. Ada didoain. Suka ada yang begitu maksud upload foto Ka'bah nih, alhamdulillah bisa ketemu aja, bisa nyium aja Aswad kesekian kalinya. Itu sombong kan maksud begitu. Lah ini yang harusnya dihindari lah. Karena kan nggak semuanya beruntung ya untuk bisa berangkat haji dan umroh. Karena dalam rukun iman sendiri kan, artinya rukun Islam sendiri kan bagi siapa saja yang mampu untuk pergi haji, tidak bisa dipaksakan. Itu semua memang mutlak rezeki dari Allah ya untuk bisa berangkat ke sana. Ada yang orang punya banyak uang, belum tentu dia berangkat. Karena memang pilihan Allah orang-orang yang bisa berangkat haji dan umroh.
Bahkan orang yang nggak punya uang sama sekali, Malah ada aja berangkat. jalannya. Iya benar. Nah, sempat viral kan, dia melakukan perjalanan jauh itu ya. Naik apa sepeda mungkin apa ya? Sepeda waktu itu nyampe aja maksudnya. Nyampe aja kan? Kan orang kaya malah nggak nyampe-nyampe ya. Ya kan emang udah jalannya Allah nyampe aja. Sama ada Pak Ustadz tetangga saya. Jadi dia tuh rajin banget Pak Ustadz ibadahnya gitu kan di musola, dia tuh orang yang biasa aja, nggak punya maksudnya nggak kaya raya apa maksudnya buat ongkos buat kesana aja nggak ada gitu kan. Mungkin dia rajin ibadahnya terus bersih musola. Nah DKM masjidnya ini nih musolanya ini ajak dia Pak Ustadz untuk pergi umroh. Masya Allah. Berarti kan ada aja jalannya. Ada aja. Ada aja jalan. Nah berarti kan Mas Gowes mumpung lagi dapat rezeki banyak nih, benar, iya. ajak nih berdua. Berangkat. Harus. Amin. Mau nanya nih Pak Ustadz, sebenarnya cuma di luar konteks nih. Ada yang bilang katanya kalau udah kita sampai di tanah suci, yang kejahatan yang kita lakuin atau keburukan yang kita lakuin suka ditampakkan begitu Pak Ustadz. Berasa ada Iya. hal-hal aneh gitu ya. Temen saya suka berantem mukulin orang, disuruh digebukin orang Arab Pak Ustadz. Sumpah ini beneran true story. Itu memang Digebukin nggak case jelas. tersebut nggak semuanya orang terjadi ya, mungkin beberapa ya pengalaman. Tapi ya walau alam itu kan kembali semua udah kuasa Allah, kehendak Allah. Artinya selama di sana sendiri kan ya pikiran-pikiran itu nggak ada lah. Pikiran-pikiran itu nggak ada. Artinya walaupun emang kejadian di sana Allah case gitu kan, karena waktu sebelum berangkat umroh dia suka berbuat dosa apa, akhirnya di sana kejadian dia ditimpa musibah, ya itu kita tetap husnuzon kepada Allah. Itu mungkin Allah mau menghapuskan dosa kita. Seperti itu. Serem banget ya. Suka begini, ntar disonik rubutin begini juga lo. Nah, Pak Ustadz aku mau nanya nih, bagaimana sih konsekuensinya di akhirat bagi orang yang suka banget ria atau suka banget gosip? Ya, tadi yang saya katakan tadi, kalau orang yang pertama yang suka gosip, suka gibah, ya itu tadi apa? Pahala orang yang digosipin itu bisa kebalikan. Jadi misalkan si A ngegosipin si B, maka pada akhirat nanti Allah pertemukan nih dua orang A dan B ini. A yang suka ngegosipin si B, padahal kejelekan itu B nggak ada. Akhirnya ditanyakan oleh Allah, wahai yang B, gimana? Apa kamu ikhlas? Apa benar kejelekan itu ada pada dirimu? Tidak, wahai Allah. Maka kebaikan yang ada di A dilimpahkan semua ke B, dan dosa yang ada di B dikembalikan ke A. Siapa yang mau nanggung dosa? Di akhirat nanti kita udah uang udah tidak bermanfaat semua. Kita hanya memanfaatkan amal soleh kita tatkala di dunia. Seperti itu. Benar orang yang suka ngegosip, udah ngegosipnya fitnah lagi. Itu ngeri. Itu udah parah banget ya Parah. nerakanya. Apalagi tadi terus hukuman kemudian yang ria ya. Iya. Gimana di akhirat nanti? Nah yang ria jelas fahabitat a'maluhum. Maka sia-sialah seluruh amalnya. Waduh. Jadi dia udah capek-capek ya, dia tahajud, dia sholat 5 waktu, dia puasa, tapi semuanya dia upload, dia share di status. Hapus tuh semua Pak Ustadz. Fahabitat a'maluhum kata Allah. Sia-sia. Berarti Mana kita harus sering lagi lu upload lagi. Sering lagi sujud ya, upload lagi selfie-nya sujud lebih dari upload dikit. iya tadi kan kita nggak tahu. Kalau nggak kadang lagi lebaran ya biasa kalau selfie dulu lebaran dulu. Biasanya Kalau gitu. lebaran ya mungkin momentum ya, orang pada foto-foto ya. Tapi dia di Sholat masjid Idnya, pas sholat bisa foto begitu. Kalau itu ya. Kadang bikin konten dulu, pura-pura. Spot pura-pura, kadang imam suruh, imam yuk bikin konten sholat lagi. Enggak gitu. Habis Enggak gitu konsepnya, Pak. Enggak gitu konsepnya. Tapi ada juga Pak Ustadz kayak misalkan nih di makam nih ya kan, terus bawa Yasin kan, surat Yasin. Buat foto doang Pak Ustadz. Kalau mau nggak dibaca ya? Iya, giran udah mulai dioper nih, udah baca. Jadi buat foto doang Pak Ustadz. Ini masuknya sombong tuh Pak Ustadz. Ya itu maksudnya masuk ke bab ria sebenarnya. Wah, ria juga Pak Ustadz ya. Bahkan di akhirat nanti 3 orang yang pertama paling diadili itu bukan orang ahli maksiat, bukan pelaku dosa. Tapi siapa? Justru orang yang pertama diadili yaitu orang yang syahid. Tahu orang syahid itu tahu? Yaitu orang yang dia mati dalam medan perang. Kemudian yang kedua alim, yaitu seorang ustadz. Yang ketiga orang yang dermawan. Kenapa mereka bertiga diadili? Karena apa? Ternyata ketiga orang yang kita anggap mulia ini, mereka mati syahid ternyata untuk bangga diri. Dia seorang qori, seorang ustadz, dia untuk memamerkan bahwa saya bacaannya bagus, ilmu yang saya berikan ini bagus. Termasuk saya ini ada ancaman juga. Artinya saya datang ke sini kalau nggak ikhlas juga karena Allah, bahaya juga, ngeri. Termasuk orang dermawan, dia sedekah kemana-mana, orang pada ngeliatin, pamerin. 3 inilah yang akan ditanya, ikhlas apa enggak? Tapi dalam hadis ini
Allah kan maha tahu. Ternyata ketiga orang ini tidak ikhlas. Kata Allah, kazab tak, engkau berdusta, maka diseret, ditarik ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini yang orang kita anggap mulia. Menjaga keikhlasannya sulit sekali. Itulah, apalagi kita orang-orang yang mungkin jarang sekali untuk menuntut ilmu agama, suasana agama kurang, itu sangat rentan banget terancam sama ketidakikhlasan atau riya. Seperti itulah. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya juga Pak Ustadz. Waktu dulu kisah Rasulullah, itu ada nggak sih Pak Ustadz contoh yang Zaman kehidupan Rasulullah. Iya, kisahnya dulu. Oke, ada bentar gua aja ada ngeblur dikit bertegas. Iya. Ada nggak sih Pak Ustadz contoh-contohnya? Contoh apa maksudnya? Contoh yang apa dalam kehidupan Rasulullah? Gua mau Perilaku ria atau bergosip. Gua mau mengutip dulu ya omongan Pak Ustadz. Berarti yang suka berbagi di konten itu bahaya ya? Berbahaya. Oh iya, bahaya. Pernah nih, pernah. Maksudnya yang bikin skripnya kena dosa nggak sih itu? Dosa ini mah dosa. Lebih dosanya lagi kalau kita nggak kebagian. Kalau kita kebagian nggak kali. Besok nggak usah bikin program itu bahaya dosa. Dosa. Tapi kalau kita kebagian kira-kira gimana? Nggak dosa. Nah, itu ini ya, ada hadis inna a'malu binniyah. Jadi niat itu, amal itu tergantung niatnya. Ya kembali lagi kalau dia memang niat itu tadi berbagi takjil direkam. Niat pertama syiar itu artinya buat memeriahkan syiar agama bahwa biar orang-orang di luar sana itu terinspirasi dari program berbagi takjil ini. Akhirnya berbagai komunitas ini ikut-ikutan, wah boleh juga nih kita berbagi takjil. Seperti itu. Tapi harusnya ada porsi, kan mungkin lagi rame ya, dia pura-pura jadi gembel atau apa gitu kan. Terus dia sedekah di kontenin. Akhirnya kontennya viral. Penontonnya jutaan, rame. Padahal itu orang-orang dia juga yang dikasih ya maksudnya. Ya nggak tahu juga sih kita. Ini termasuk. Nggak tahu juga, kita nggak boleh sujon juga. Nggak tahu juga. Oh, nyebut yang inisialnya Ata. Oh, bukan. Artinya konten. itu kan konten. Ya artinya itu hal-hal yang mungkin silakan dikontenkan, tapi mungkin di balik layar itu harus lebih banyak. Iya. Gitu. Benar Pak Ustadz. Harus lebih banyak dikontenin. Ada pertanyaan lagi nggak tuh? Seperti itu ya. Berarti intinya kita boleh kayak gitu asal untuk niatnya dulu. Ya niatnya dulu, siar itu boleh. Pertanyaan nih buat lo nih, biasa nih cocok nih. Pak Kasih Ustadz, tahu. Iya, dipotong. Gimana sih Ustadz cara ngingetin orang nih? Dengan baik nih, maksudnya kayak dia kan suka sombong, saya ngingetin baik itu kan kadang suka tambeng, Pak Ustadz, susah nih ya. Tambang apa? Apa tambeng tuh? Keras kepala batu Pak Ustadz. Oh. Gimana Pak Ustadz cara ngingetin nih biar pelan-pelan gitu? Ya sesuai, jadi kita kan menasihati itu sesuai bahasa audiensnya ya. Siapa orang yang kita ajak bicara. Kalau sama temen ya, bahasa kan dengan bahasa temen, santai, ringan gitu kan. Kasih tahu juga ya, jagalah perasaan temen kita, mungkin yang tadi saya katakan ya. Mungkin dia pengen juga kayak Mas Gonzales ya kan. Tapi ya gimana, dia buat hidup sehari-hari aja dia harus ngoyo gitu, kerja pagi malam, buat makan aja susah. Boro-boro mikirin iPhone 13, iPhone 14. Apa udah mau keluar baru lagi. Yang 11 aja belum kesampaian. Udah 15 sekarang. Aduh. Itulah akhirnya. Oke, ngobrol dengan santai ya. Santai ya. Jangan ingatkan baik-baik juga. Termasuk kita juga sebagai orang yang melihat ada orang memamerkan harta juga jangan langsung ngambil kesimpulan untuk menjudge dia orang yang ini jangan-jangan pesugihan atau apa gitu. Ini orang nih Gitulah. hatinya busuk. Dengan alhamdulillah kita akhirnya ketahuan nih sekarang nih. Ya, kita saling bisa memaafkan satu sama lain. Banyak-banyak zikir. Kayak lu deh kak, lu udah suka fitnah gue terus deh. Padahal gue diem yang mulai gosip elu. Dia emang nih gatel banget nih. Iya. Gue cuma mancing kayak, mau tahu nggak? Nah, itu nggak boleh. Kata Pak Ustadz kan tadi. Ada rekamannya Beb. Nggak boleh kayak gitu-gitu. Jadi tambahan nih gimana dosa fitnah gitu. Fitnah nih jatuhnya. Biar fitnah tukang gosip. Waduh. Mulutnya keriting. Tuh, mulutnya keriting ke bawah. Mulutnya keriting ke bawah, mulutnya. Gitu intinya nggak Iya, boleh. iya, iya. Nggak boleh intinya. Ini kira-kira ini hari ini lagi ada promo apa sih, kan kamu lagi jualan Nah, nih ceritanya nih. kita abis ini bakal ada yang namanya presale, ya. Berarti Kita
berarti gue sama Pak Ustadz siap-siap ini dulu kali ya. Iya, udah mau maghrib dikit lagi nih. Saya pamit dulu ya. Kayak Pak Ustadz aja lu nggak usah deh. Saya duluan. Tadi kan katanya mau traktir ya? Sekalian Nanti telepon saya kalau udah dibeli. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Saya pamit duluan nih. Siap, Ya, Pak Ustadz. pamit duluan. Makasih, Pak Ustadz. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ditarik gua, ditarik. Sini aja ya. Kita sambil Sambil Gak usah. di sini Di sini aja. Di sini aja kita rame-rame ya. Iya. Nah, abis ini buat kalian semua yang pengen mendapatkan promo-promo pastel ya, bisa langsung pantengin aja ya akunnya Bening Clean Indonesia karena dikit lagi. Lihat ya, tuh, bawain tuh produknya dikit tuh. lagi kita bakal ngasih tahu kalian semua tentang produk-produknya dari Bening Clean Indonesia. Kita bakal kasih harga ambiar banget. Ya, jadi kalian semua pantengin aja program kita ini karena setiap hari itu ya kita bakal ngasih program yang namanya program-program yang bakal kita kasih flash sale juga ya. Yuk, jadi buat kalian semua udah mulai? Yuk, oke ini udah mulai. Sabar ya. Mau mulai sekarang aja. 1 menit. Udah kita mulai sekarang kali ya. Kita mulai sekarang aja kali Ini ya. udah kosong semua nih. Ya. Wajar kalau bulan puasa wajar kita lemes segala macam wajar. 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 Tapi ya kalau bisa bulan puasa tuh tadi bilang kata Kak Ustadz ya. Kata Kak Ustadz. Pak apa? Ustadz Ah. ya, bulan puasa itu kita tidak boleh lemes-lemesan ya. Karena kita harus melakukan aktivitas kayak misalnya bekerja, jangan kebanyakan tidur. Itu jatuhnya pahala kita berkurang say ya. Tapi tidur juga dapat pahala tahu, jangan sembarangan. Ya, tapi jangan Bang berlebihan. Ada waktunya. Iya. Pahalanya gede cuman kayaknya kita udah siap-siap mau ini deh buka puasa. Benar. Coba kayak kita berdoa bersama-sama. benar kali ya. Kapenyuk yang pimpin. Boleh. Kita berdoa dulu sebelum berdoa. Banyak banget tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jangan. Ntar aja. Oh belum ajan, aja. Sabar udah berdoa mulu. Mentang-mentang udah asam lambung Nggak naik usah. udah ntar aja. Mendingan kita sekarang prepare nyari tajil. Lo benar. kan janjinya traktir kita. Iya benar. Gimana? Tapi lanjut. Gimana kalau kita bertiga yang jalan nyari? Gimana? Setuju nggak? Tapi lo yang bayar. Iya udah tenang aja. Bener ya? Di depan kalau nggak salah ada namanya laron bakar. Kalian mau laron bakar? Sempol tikus aku suka. Boleh kalau itu. OTW kita OTW Oke. nyari sempol. Sebelum kita berangkat ke tajil, terima kasih teman-teman yang udah nonton Kurma Kumpul Ramadan. Semoga penjelasan apa yang dijelaskan oleh Ustadz bisa diterima. Amin. Amin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Benar. Aku Arya. Aku Gugun. Aku penyok. Aku Bening, aku bangga, aku Bening, wajah Bening, wajah Indonesia. Dadah. Beli tajil, beli tajil, beli tajil. Yeah.